Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'mah wa hadana ila tariqil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqallahu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala fil ayatil ukhra wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai hari ini, yang merupakan Jumat pertama di awal tahun 2020 ini, Allah memberi kesempatan kepada kita bersama untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita, dan tentunya mulai pagi, siang, dan insyaAllah sampai hari-hari berikutnya. Semoga Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, kesempatan yang ada mari kita gunakan untuk dapat memperbaiki diri kita dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam mari kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saja kita tetap istiqomah, tetap konsisten dan melaksanakan segala tuntas tentang kegiatan Islamiyah yang bersumber dari Al-Quran maupun sunnahnya yang mulia. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, Islam sebagai agama yang kafah, agama yang sempurna dan agama yang lengkap. Dia tidak hanya bicara mengenai urusan dunia semata, bukan hanya urusan material semata, tapi Islam banyak bicara masalah ukhrawi dan kenikmatan hidup secara hakiki dan mulia. Islam mempunyai tawaran sangat jelas bahwa hidup hanya sementara, hidup yang kekal dan abadi ada di akhirat merupakan janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Pada surah Al-Hasr ayat 18, Allah memberikan wacana, memberikan peringatan kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri kita menghadapi hari esok yang lebih panjang dan lebih abadi. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap kita memperhatikan, mempersiapkan apa yang telah kita bekali untuk akhirat kita nantinya. Oleh para ulama, lighad diterjemahkan hari esok, hari akhirat yang lebih abadi dan lebih sempurna. Wattaqullah. Sekali Allah kata di sini, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat tahu terhadap apa yang dilakukan oleh manusia itu. Berdasarkan ayat inilah Islam memberikan penjelasan yang sangat tegas. Ternyata hidup yang paling abadi itu adalah di akhirat. Nah, karenanya sebagai umat Islam kita boleh saja mencari dunia,
boleh saja mencari kehidupan di dunia ini, tetapi selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah, karena semua apa yang kita peroleh, apa yang kita raih pada hari ini akan dimintai nanti pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, bukan berarti Islam itu hanya cenderung ibadah saja, hanya cenderung berzikir kepada Allah tanpa pedulikan hidup di dunia ini. Juga tidak demikian. Harus ada keseimbangan, harus ada kepedulian terhadap dua hal ini. Tetapi dalam kehidupan kita ternyata orang-orang yang sangat cinta kepada dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta anak dan istri, yang pada akhirnya bisa saja lupa untuk akhirat. Tetapi sebenarnya orang sudah senang pada akhirat, membekali hidup untuk akhiratnya, bisa sendiri lebih banyak untuk melihat masa setelah hidup pada hari ini. Biasanya hidupnya akan diperhatikan. Dengan kata lain, orang cinta dunia, akhirat akan lupa, akan tertinggal. Tapi orang yang mencintai akhirat biasanya juga dunia akan dibawa sekaligus. Nah, oleh karena Islam punya tawaran sangat jelas adanya keseimbangan itu. Allah jelaskan pada surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah dan bersemangatlah untuk negeri akhiratmu. Silakan cari, persiapkan untuk negeri akhirat yang lebih baik dan lebih kekal tadi, yang lebih abadi itu. Tetapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bahagianmu, kehidupanmu di dunia ini. Dia kata lain bahwa ternyata apa yang kita raih pada hari ini jangan menjadi tujuan kita. Yang kita raih apakah jabatan, kekuasaan dan sebagainya, jangan jadi sebagai tujuan, tapi hanya sebagai alat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengatakan, jika orang mengharapkan dunia sebagai tujuannya, ia akan meninggalkan akhirat. Tetapi orang yang melihat tujuan akhiratnya lah, ia akan menyertai dunia itu. Dan oleh karenanya itulah melalui khutbah Jumat kita pada hari ini, di awal tahun 2020 ini, kalau begitu bukan besarkan tahun Masehi, tapi paling tidak sebagai muhasabah kepada bersama, pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan tahun itu, jadi sebagai bahan evaluasi diri kita yang selama ini belum sempurna kita laksanakan, mari kita sempurnakan. Dan selama ini masih hal-hal yang negatif yang pernah kita lakukan, mari kita bermuhasabah, istighfar kepada Allah, dan berjanji di hati kita tidak melaksanakan lagi, tapi lihat hari masa depan lebih baik dan lebih sempurna. Bahkan terlihat pada akhir ini banyak berikan Allah cobaan kepada kita. Hari pertama tahun baru ini saja pun Jakarta banjir, dan juga sangat jarang terjadi selama ini. Tidak ada hujan, tetapi Allah takdirkan. Jika Allah menakdirkan, maka bisa terjadi dimanapun, bahkan tidak mustahil di tempat kita dan tempat lain. Namun berbagai amal ibadah kita lah sesuatu barangkali untuk menangkis hal tadi. Karena ketika Allah melihat kita semakin murka kepadanya, semakin banyak cobaan berikan Allah kepada kita. Sebaliknya semakin banyak kita beribadah kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, insya Allah rahmat dan berkah akan kita rasakan dalam hidup ini. Nah, karenanya yang paling prinsip, mari kita pergi diri kita masing-masing, berusaha untuk menanamkan akidah dan ibadah pada anak-anak kita, sehingga Islam masa depan lebih baik, lebih cerah lagi, dan Islam tetap diperhitungkan dan dimuliakan oleh manusia, dan juga tentunya Allah muliakan orang melaksanakan ajarannya. Semoga khutbah yang sederhana ini bermanfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعاءنا تامه واغفر لنا ذنوبنا عامه ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampuni salah dan dosa kami, salah dan dosa kedua orang tua kami, serta salah dan dosa orang-orang mengagungkan asma-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan iman dan keyakinan kepada kami sehingga kami mampu melaksanakan amanah dan perintah-Mu ya Allah dan menjauhi dari segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada orang yang hak itu nyata haknya dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada orang ya Allah yang batil itu nyata batilnya dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.